Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Akhirnya kita kesampaian nyobain casing ini ya. Ini adalah Paradox Gaming Raki ya. Sebuah casing micro ATX, harganya sangat terjangkau, 400 ribuan kalau nggak salah teman-teman ya. Ini sebenarnya udah keluar beberapa waktu lalu, cuman gua baru kesampaian sekarang untuk nyicipin casing ini. Dan sekarang kita akan lihat lebih dekat ke casing ini ya. Nah guys, ini dia casingnya ya. Ini micro ATX. Dan pertanyaan yang paling banyak masuk adalah sirkulasi dari casing ini tuh bakal gimana ya. Jadi angin itu dari depan di sini tuh ada bolong guys. Dia masuk ke sini, terus masuk, keluar di belakang sama keluar di atas. Dan kalian masih bisa nambahin 2 fan di area bawah graphic card ya. Jadi intake-nya tuh depan sama bawah, exhaust-nya atas sama belakang ya. Dan kalian nggak perlu risau untuk sirkulasi. Menurut gue ini aman ya, dari sini bolong sama dari kolong sini juga bolong ya. Oke, desainnya menurut gue ini udah cakep banget, tapi balik lagi ya selera ya. Oke, untuk di atas pertombolan ada power USB 3. Ini Type C ya. Udah jadi Type C, tapi gue nggak tahu nih Type C-nya beneran Type C apa ke convert jadi USB 3. Terus ini audio jack ya, mic sama speaker sama tombol reset ya. Di atas ada dust filter. Oke. Nah, untuk membuka casing ini, kita udah tinggal buka ya. Jadi sistemnya pakai baut. Terus di sliding aja ya. Nah, tarik. Ini tempered glassnya tebal ya teman-teman ya. Ini tempered glass ya, bukan akrilik guys. Oke. Dia casing micro ATX yang support sampai micro ATX yang 8 baut atau yang 4 slot RAM teman-teman ya. Oke. Dia sudah support water cooling sampai 280 infonya ya, baik di atas ataupun di depan ya, tapi enaknya pasang di atas. 240 sih rata-rata ya, ini udah lebih dari cukup menurut gue di atas. Dan kalaupun kalian gak mau nambah intake lagi di bawah, menurut gue dari depan 2 biji ini udah cukup ya. Dan di depan kita dikasih dust filter teman-teman, ini poin plus banget ya, biar gak berdebu PC kalian ya. Oke, sebenarnya ini di depan gue pede bisa pakai 3 fan kali 120 ya, 1, 2, 3. Tapi fannya ada di dalam teman-teman. Yang ini kan fannya ada di bagian luar ya. Jadi kalau mau pakai 3 di dalam, harus ini masih bisa guys ya, karena ini tempatnya menurut gue cukup lega. Tapi kalaupun misalkan kalian mau begini, ya ini fine-fine aja ya. Oke, untuk fannya 3 biji dia rainbow teman-teman ya, bukan ARGB. Oke, karena colokannya moles gue lihat-lihat. Nah, ini set panelnya juga. Jujur ini tebal teman-teman. Oke, kita lihat ke area sini. Oke, untuk storage SSD SATA di sini bisa 2. Ini hard disk 3,5 bisa atas bawah. Bisa juga yang 3,5 di bawah, SSD 2,5-nya di atas. Jadi bisa 3 biji 2,5, 1, 2, 3 sama 3,5 1. Atau bisa 2 biji 3,5 atas bawah sama 2 biji di sini. Kalau kalian bisa kayak, "Bang, gua misalkan udah penuh semua mau nambah lagi, bisa nggak?" Taruh aja guys, tahu gua. Soalnya kalau untuk SSD SATA atau hard disk SATA, yang penting di dalam sini dan PC-nya selama nggak diangkat-angkat, nggak digoyang-goyang, fine-fine aja guys ya. Oke. Nah, ini untuk fan-nya colokannya Molex ya. Tuh. Jadi dia rainbow, kabelnya lampunya nggak bisa diganti warna ya. Tapi entah kenapa yang di bagian depan ini kabelnya sudah menguning. Ya, tapi tidak apa-apa, nggak kelihatan juga kok. Oke, dia rainbow. Nah, ini untuk baut kita udah dapat. Sampai baut panjang kita dapat ya guys ya. Ini poin plus, karena untuk masang fan yang di bawah graphic card itu memang kita butuh baut panjang guys. Oke. Nah, casing ini udah ngasih ya. Oke, bagian bawah lega, ini power supply ATX ya. Terus ini masih ada dust filter di bawah sini ya. Jadi untuk sirkulasi udah aman banget ya. Ini ada 4 slot buat PCI, buat graphic card ya. Oke. Oh, ternyata dia Type C beneran guys, bukan splitter, gokil. Seingat gua casing ini soalnya harusnya USB 2.0 di situ. Nah, ini front panel ya, HDD LED, reset, dan kawan-kawan ya. Entah kenapa dipisahin begini, mungkin si resetnya kalian bisa pakai buat controller RGB buat ganti warna guys ya. Terus ini perkabelannya, ini ada audio, ada USB 3 sama Type C. Ini gokil guys, Type C-nya beneran Type C guys. Gue kira Type C yang ke split jadi USB 3 atau USB 2, ternyata beneran Type C. Ini 400 ribuan, 400 atau 300 udah gue lupa lah. Ini worth it kacau guys ya. Walaupun misalkan kalian
nggak serak sama fan-nya, kalian bisa ganti aja sih guys ya. Oke. Nah, paling segitu aja untuk review kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman minat, linknya udah gue drop semua di deskripsi pokoknya ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Di keranjang juga harusnya udah ada YouTube kan, sekarang ada keranjangnya, kalian tinggal gas ya.